Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya yang akan memutarkan seputar informasi yang up to date dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang mereview ulang materi penelitian yang kemarin sudah saya share. Dan tidak tunggu lama-lama, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fardila Kilahaya dan saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan NIM saya 1862201351 dan saya dari kelas 6 shift 2. Ya, pada kali ini pertamanya kita akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, apa sih uji validitas? Nah, yang kalian ketahui itu uji validitas itu seperti apa? Nah, untuk menyimpulkan, biar teman-teman semua lebih paham dalam uji validitas ini itu merupakan keadaan yang menggambarkan apakah nih instrumen yang akan kita gunakan itu mampu nggak mengukur apa yang akan kita ukur. Jadi itu hasil yang dia peroleh dari uji validitas itu tuh suatu instrumen yang valid atau sah. Nah, dia itu yang pasti tuh ya, uji validitas itu dia berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang akan diteliti. Gunanya tuh dia untuk memperoleh data dari para responden. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk butir pernyataan yang dianggap valid apabila nilai correction item total correction itu sama dengan atau R hitung lebih besar dari R tabel, itu disebutnya valid ya. Dan untuk uji reliabilitas sendiri itu adalah dia tuh uji untuk mengukur suatu yang seharusnya tuh dibutuhkan alat ukur. Paling tidak dia tuh memiliki tingkat perubahan yang kecil dari waktu ke waktu. Reliabilitas itu kayak diartikan tuh sebagai indeks yang menunjukkan sejauh mana tuh suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jadi reliabilitas itu seperti itu. Dan untuk reliabilitas itu dia untuk nilai hasil dari uji reliabilitas itu, dia itu kuesionernya itu akan digunakan dalam penelitian secara keseluruhan yang bersifat reliable namanya. Dan untuk secara umumnya nih, uji reliabilitas ini dia itu untuk mengetahui tingkat konsistensiannya itu dalam kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner itu yang digunakan itu kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Jadi seperti itu yang dimaksud paling tidak memiliki tingkat perubahan yang kecil dari waktu ke waktu. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke materi uji asumsi klasik pada model regresi linear berganda.
Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu uji asumsi klasik itu adalah untuk apa? Nah, uji ini itu adalah alat penduga alat penduga untuk mengukur model tersebut atau uji tersebut valid apa tidak, dan syarat-syaratnya itu harus terpenuhi. Jadi uji asumsi klasik itu seperti itu. Dan dalam uji asumsi klasik itu, penelitian itu dia menggunakan regresi linear berganda. Nah, dia tuh kenapa menggunakan itu? Karena dia sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Dan hal ini tuh bisa dikarenakan regresi linear berganda itu merupakan jenis regresi linear OLS. Apa sih OLS itu? Nih, OLS itu adalah suatu istilah yang bernama ordinary least square. Nah, dan dia tuh pengertiannya itu metode perhitungan kuadrat terkecil dengan metodenya seperti itu. Nah, di dalam model regresi itu tuh terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar model peramalan itu dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Nah, di sini syarat-syarat yang tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimate atau BLEU. Nah, tahapan pengujian ini agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan, di sini ada 5 uji. Yang pertama itu ada uji normalitas. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Yang kelima ada uji linearitas. Dan dalam 5 pengujian ini ada fungsinya masing-masing. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama saya akan bahas itu yang uji normalitas. Uji normalitas itu dia digunakan untuk melakukan atau mengetahui bagaimana sebaran sebuah data dengan melihat distribusi data dalam modal penelitian. Nah, yang kedua itu ada uji heteroskedastisitas. Nah, dalam uji ini akan dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Dan yang ketiga itu ada uji multikolinearitas. Nah, uji ini tuh dia tuh menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam model regresi linear berganda. Dan untuk multikolinearitas itu menggambarkan variabel independen itu mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Dan yang keempat itu ada uji autokorelasi. Nah, dalam uji ini tuh dilakukan ketika lamanya penelitian digunakan atau dilakukan lebih dari satu waktu. Nah, hal itu tuh dilakukan untuk mengetahui adanya atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang akan diamati. Jadi, untuk uji autokorelasi itu tidak dapat dijelaskan karena
Contoh penelitian dengan regresi linear berganda itu disajikan hanya dalam satu waktu pengamatan saja. Dan yang kelima itu ada uji linearitas. Nah, dalam uji ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak dalam contoh penelitian yang disajikan dalam buku atau uji linearitas yang tidak perlu dilakukan. Karena model penelitian ini yang sudah dibangun didasari dengan rumusan teoritis antara variabel independen dengan independen yang bersifat robust atau logis, yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Jadi seperti itu untuk uji asumsi klasik. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Kita ke materi estimasi model regresi pada analisis regresi data panel. Nah, sebelum itu saya akan memberi penjelasan tentang analisis regresi data panel dulu. Nah, analisis regresi data panel ini sendiri itu dia adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana untuk unit itu antara cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, maka dengan kata lain, untuk data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Jadi seperti itu. Dan untuk estimasi model regresi data panel itu sendiri, dia tuh dapat dilakukan 3 pendekatan. Nah, di sini yang pertama ada pendekatan yang dinamakan CEM. CEM itu singkatannya dari Common Effect Model. Nah, Common Effect Model ini itu tuh pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dengan data cross section. Pada model ini tuh tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu. Nah, jadi tuh sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan itu sama dalam berbagai kurun waktu. Nah, dan yang kedua itu ada yang namanya FEM, Fixed Effect Model. Nah, di sini itu metodenya itu mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasikan dari perbedaan interceptnya. Dan untuk yang ketiga itu ada RAM, yaitu Random Effect Model. Nah, dalam model ini tuh akan mengestimasikan data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Dan model ini itu juga disebut dengan Error Component Model atau ECM. Jadi seperti itu untuk estimasi model regresi data panel. Nah, lanjut kita ke materinya tentang teknik pemilihan model regresi data panel. Dalam teknik pemilihan model regresi data panel ini harus melalui uji ada 3 uji yang harus diketahui, yaitu pertama ada uji Chow, ada uji Hausman, ada uji Lagrange multiplier. Nah, yang pertama yang saya akan bahas itu tentang uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau dengan Fixed Effect Model.
Nah, di sini akan dilihat pengujian mana yang termasuk apakah common model atau efek model atau fixed model. Nah, yang kedua itu ada uji Hausman. Nah, dalam uji Hausman ini untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau dengan fixed effect model. Dan dalam pengujian ini itu dilihat dengan nilai probabilitasnya. Lalu yang ketiga itu ada uji Lagrange multiplier. Nah, di sini itu digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Nah, dalam setiap pengujiannya ini akan dilihat dengan menyimpulkan nih model regresi data panel yang akan digunakan tuh bagusnya pakai common effect model atau fixed effect model atau dengan uji dengan Lagrange multiplier. Nah, lalu yang saya akan kasih tahu itu dalam pengujian sebelumnya, video sebelumnya yang saya sudah memberi penjelasan tentang teknik pemilihan model itu, hasil yang disimpulkannya itu yaitu dengan menggunakan common effect model dalam pengujian hipotesis tersebut. Nah, lalu dalam teknik pemilihan data model regresi ini akan menggunakan yang lebih sederhana dalam data panelnya. Jadi seperti itu untuk teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, pertama yang kita akan uji itu yaitu uji kelayakan model atau uji F. Di sini uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak terpengaruh, maka penelitian tidak layak dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan apa adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, di sini ada penjelasan hipotesis dalam uji F sebagai berikut. Yang pertama, ada yang berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. H0. Sedangkan jika nilai F statistik kurang dari F tabel. HA. Jika nilai F statistik lebih dari F tabel. Jika F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak terpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun, sebaliknya, jika F statistik lebih dari F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, yang kedua itu berdasarkan probabilitasnya. H0 jika nilai F statistik lebih besar dari alfa 0,05. HA jika nilai F statistik kurang dari alfa 0,05. Jika statistik lebih
besar alpha 0,05, maka H0 diterima, artinya variabel dependen X secara bersama-sama tidak terpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika prof statistik kurang dari alpha 0,05, maka HA diterima, artinya variabel dependen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, berikut dan kita akan melihat output proses dari uji F dengan menggunakan program A View. Lanjut kita ke uji yang kedua, yaitu uji koefisien determinasi. Dalam hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R² akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dan dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R² berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R² harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Berikut kita akan melihat hasil output uji koefisien determinasinya. Lanjut kita ke uji T. Uji T itu hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, H0 sama dengan jika nilai T statistik kurang dari T tabel, HA sama dengan jika nilai T statistik dia lebih dari T tabel. Jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara parsial diperpengaruhkan terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan probabilitas H0, jika nilai probabilitas lebih dari alpha 0,05, HA jika nilai probabilitas kurang dari alpha 0,05. Jika nilai probabilitas lebih dari alpha 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari alpha 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu